Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Walia Syifa dengan NPM 2110015. Di sini saya kebagian tentang pelaksanaan putusan KPPU. Baik, beberapa macam tanggapan pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Nah, terhadap putusan KPPU ini terdapat tiga kemungkinan. Yang pertama itu, pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Ini diatur di dalam pasal 44 ayat 2. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU, nah, pelaku usaha ini wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU ini akan memiliki kekuatan hukum tetap. Ini diatur di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan terhadap putusan tersebut dimintakan piet eksekusi kepada pengadilan negeri. Ini diatur juga di dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya yang kedua, pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, ini diatur di dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, tata cara pengajuan keberatan mengikuti juga peraturan Mahkamah Agung. Itu Perma Nomor 3 Tahun 2005. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun menolak melaksanakan putusan KPPU apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari. Nah, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan. Nah, ini diatur di dalam pasal 44 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oke, selanjutnya ada upaya hukum oleh pelaku usaha. Di sini upaya hukum keberatan. Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan komisi dapat mengajukan upaya keberatan ke pengadilan negeri. Nah, dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan kepada komisi dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jungto pasal 4
ayat 1 Perma nomor 3 tahun 2005, ini upaya hukum tersebut diajukan kepada pengadilan negeri, tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Diatur juga di dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Junto pasal 2 ayat 1 Perma nomor 3 tahun 2005. Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan tersebut dalam waktu 14 hari. Terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan negeri, maka pengadilan negeri wajib memberitahukan putusan dalam waktu 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Oke, pengertian upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Perma nomor 3 tahun 2005 yang mendefinisikan keberatan sebagai upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU. Pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1, Perma nomor 3 tahun 2005 menyatakan keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha terlapor. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya hukum keberatan merupakan suatu upaya hukum bagi pelaku usaha yang dihukum, yang dinyatakan melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 oleh KPPU, dan terhadap putusan KPPU tersebut kemudian pelaku usaha tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut. Baik, selanjutnya prosedur keberatan. Nah, di dalam prosedur keberatan ini, Perma nomor 3 tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU, sebelum perma tersebut diberlakukan, tidak ada hukum acara yang rinci dan tegas dan yang mengatur tentang pengajuan upaya hukum keberatan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam pelaksanaan di lapangan seperti diuraikan dalam kasus ini. Perkara PT Indomobil Sukses Internasional (TBK). Dalam kasus ini terdapat lebih dari satu pelaku usaha dengan kedudukan hukum berbeda mengajukan upaya hukum keberatan di pengadilan negeri yang berbeda. Apabila melihat ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 99, upaya keberatan diajukan di tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Pada kasus Indomobil ini, karena tiap pelaku usaha mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang berbeda-beda, maka ada kemungkinan setiap pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan yang berbeda atas putusan KPPU yang sama. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kewajiban lembaga peradilan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Mahkamah Agung dalam pasal 4 ayat 4 Perma nomor 3 tahun 2005 dengan tegas menyebutkan bahwa apabila para pelaku usaha
yang dihukum oleh KPPU mempunyai tempat kedudukan hukum yang berbeda, yang berarti berada pada wilayah pengadilan negeri yang berbeda pula, maka KPPU ini dapat menjatuhkan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjukkan salah satu pengadilan negeri untuk memeriksa perkara keberatan tersebut. Dengan demikian, maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap putusan keberatan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri karena terhadap satu putusan KPPU yang dimintakan upaya keberatan hanya akan ada satu putusan keberatan yang dikeluarkan oleh satu pengadilan negeri. Nah, selanjutnya ini ada hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara keberatan terhadap putusan KPPU adalah prosedur gugatan perdata. Hal ini tentunya dalam pasal 4 ayat 2 Perma nomor 3 tahun 2005 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Keberatan diajukan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Dengan demikian, sumber hukum acara yang digunakan dalam mengajukan keberatan adalah HIR, kecuali ketentuan lain. Oke. Selanjutnya, kedudukan pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan. Nah, tugas pengadilan negeri ini dalam memeriksa masalah keberatan adalah menilai kembali putusan KPPU dengan mempertimbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan pengadilan negeri ini dalam hal ini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali perkara dari awal, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Oleh karena itu, pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU dapat dikatakan seolah-olah sebagai pemeriksaan banding karena menurut Perma nomor 3 tahun 2005 yang pertama itu pasal 5 ayat 4. Ini menjelaskan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Selanjutnya yang kedua ini pasal 6 ayat 1. Di dalam pasal 6 ayat 1 ini, dalam hal majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, di sini ada pemeriksaan tambahan. Mengenai pemeriksaan tambahan, majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan mempunyai wewenang untuk menentukan perlu tidaknya tindakan pemeriksaan tambahan. Apabila dipandang perlu, maka KPPU diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Perintah tersebut harus memuat alasan mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan. Hal-hal apa saja yang harus diperiksa serta waktu yang diperlukan, mengingat adanya time frame yang ketat dalam penyelesaian perkara keberatan. Pemeriksaan tambahan ini dilakukan hanya untuk bukti-bukti yang ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus oleh KPPU.
Namun apabila majelis hakim merasa kurang jelas hingga melanggar perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka KPPU akan melakukan pemeriksaan tambahan dengan menyebutkan hal-hal yang harus diperiksa oleh KPPU Perma nomor 3 tahun 2005. Juga tidak mengatur secara detail berapa lama waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini dapat berakibat timbulnya ketidakpastian tentang lamanya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara. Nah, permasalahan lain yang dihadapi KPPU ini adalah dalam melaksanakan penyelidikan. KPPU seringkali mengalami permasalahan dengan instansi pemerintah dalam memperoleh data 501 pasal 36 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 memang memberikan wewenang data dan informasi demi kepentingan penyidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Namun demikian, instansi yang terkait erat dengan KPPU ini seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Dirjen Bea Cukai ini, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual atau Dirjen HAKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau institusi pasar modal seringkali keberatan memberikan data yang diperlukan KPPU dengan alasan bahwa data tersebut bersifat rahasia. Baik, selanjutnya ada putusan pengadilan terhadap upaya keberatan. Ya, betul. Putusan pengadilan terhadap upaya keberatan. Putusan pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara keberatan dapat berupa yang pertama ini menguatkan putusan KPPU Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Majelis KPPU telah benar dalam memeriksa perkara baik berkenaan dengan fakta maupun penerapan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri sepakat dengan putusan Majelis KPPU. Putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan Majelis KPPU ini tidak merubah terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU. Yang kedua, membatalkan putusan KPPU apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Majelis KPPU telah salah dalam memeriksa perkara atau pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka Pengadilan Negeri dapat membatalkan putusan Majelis Komisi. Dalam hal ini, maka putusan Majelis KPPU dianggap tidak pernah ada. Oke, yang terakhir ini, yang ketiga, membuat putusan sendiri. Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putusan Pengadilan Negeri dapat berupa menguatkan sebagian putusan Majelis KPPU, sedangkan ini putusan yang selebihnya dibatalkan. Nah, ditinjau dari sifatnya, putusan Pengadilan Negeri dalam perkara keberatan dapat berupa
putusan putusan deklaratoir, putusan pengadilan negeri ini semacam suatu keadaan. Misalnya, pembatalan perjanjian. Apabila pengadilan negeri menyatakan perjanjian yang dibuat pelaku usaha batal, maka dalam hal ini tidak diperlukan tindakan hukum apapun untuk mengeksekusi putusan. Yang kedua, putusan kondemnatoir. Putusan pengadilan negeri ini menghukum pelaku usaha untuk membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apabila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi. Oke. Selanjutnya, pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan upaya keberatan. Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, pada kemungkinan pelaku usaha ini dinyatakan bersalah oleh KPPU, tidak mau melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nah, dalam hal ini komisi dapat minta piat eksekusi ke pengadilan negeri tempat kedudukan pelaku usaha agar putusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi, putusan komisi dapat dipaksakan eksekusinya dengan minta bantuan alat kekuasaan negara dalam hal sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah pembatalan perjanjian. Maka dengan sendirinya perjanjiannya akan batal. Sudah ada piat eksekusi oleh pengadilan negeri. Sedangkan untuk sanksi yang berupa ganti rugi dan denda, maka harta pelaku usaha ini dapat disita dan dijual lelang untuk membayar ganti rugi dan denda tersebut. Oke. Yang terakhir ini ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Apabila pelaku usaha tidak menerima putusan pengadilan negeri dalam perkara keberatan berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dalam waktu 14 hari ini sejak diterimanya putusan keberatan dari pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini berbeda dengan hukum acara perkara perdata. Biasanya yang harus melewati waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima harus memberikan putusannya selain kasasi. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali, yaitu PK. Berdasarkan pada sistem peradilan umum sebagaimana diatur Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.